Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini di daerah saya lagi hujan rintik-rintik. Semoga saja kalian tidak mendengarkan hujan yang rintik-rintik tersebut dan lebih banyak mendengarkan suara saya. Rekan-rekan, tutorial yang saya akan bawakan hari ini adalah 7 cara mengatasi tidak bisa masuk ke safe mode. Jadi kalau kalian mengalami kendala ketika kalian ingin masuk ke safe mode, apakah itu di Windows 8, Windows 10, atau juga mungkin Windows yang terbaru Windows 11, maka saya ingin kamu nonton video ini kalau bisa sampai selesai. Ada 7 cara ya, tidak harus kalian semua jalankan 7-7-nya. Kalau kalian sudah bisa masuk ke safe mode, maka tinggalkan saja cara yang lainnya. Mau tahu caranya gimana? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, safe mode adalah salah satu cara untuk mengatasi dan memperbaiki ketika Windows 8 kamu, 10 kamu, 11 kamu mengalami masalah. Tapi terkadang safe mode sendiri juga mengalami masalah, yakni kamu tidak bisa mengaksesnya, kamu tidak bisa memasuki safe mode tersebut. Nah, kalau itu yang sedang terjadi sama kamu, maka saya ingin kamu menontonnya sampai habis. Ada 7 cara ini, saya ulangi lagi ya, ada 7 cara. Kamu nggak harus ikutin ke-7 cara tersebut. Rekan-rekan sekalian, salah satu penyebab daripada kamu nggak bisa masuk ke safe mode itu adalah, yakni startup settingnya looping ataupun advanced boot optionnya itu loop itu terus menerus ya, jadi kita nggak bisa memasukinya. Seharusnya kan setelah kita melakukan startup setting atau advanced boot option itu langsung masuk ke safe mode. Cara yang pertama yang kamu harus lakukan adalah coba kamu jalankan dulu SFC scan. Jadi SFC itu singkatan daripada System File Checker ya. Ini udah beratus-ratus kali nih saya berikan tutorial teman-teman. Jadi untuk masukinya itu gampang sekali. Kamu cukup tekan saja di sini CMD. Jangan lupa kamu harus jalankan as administrator ya. Kalau nggak ini berarti kamu nggak akan bisa menjalankannya. Nah di sini teman-teman kamu tuliskan SFC ya, garis miring lalu scan now. Ini bisa cepat bisa lama tergantung prosesor kamu, RAM kamu, terus juga kamu pakai SSD atau HDD. Kita enter sekarang. Ya, this process will take some time. Proses ini butuh waktu. Sekali lagi, di desktop saya ini, di komputer saya ini butuh waktu sekitar 2-3 menit. Mungkin dengan kamu punya laptop atau komputer mungkin agak lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Ini bisa berupa sekitar dari 5 sampai dengan 30 menit. Tergantung kecepatan kamu punya prosesor lah yang saya bilang tadi ya. Kita tunggu sampai selesai. 98. Oke, alhamdulillah it's done ya, finish. Windows Resource Protection didn't find any integrity violation ya. Jadi sumber proteksi Windows itu tidak menemukan any integrity violation. Jadi pelanggaran ya, integritas. Jadi no problem. Kita exit teman-teman. Itu cara pertama. Nah, setelah kamu melakukan itu, kita lanjut kepada cara yang kedua. Jadi sebelum kamu coba lagi masuk ke safe mode, kita masuk dulu cara yang kedua. Ya, ini apa? Kamu jalankan DISM scan. DISM itu singkatan daripada Deployment Image Servicing and Management. Ini gunanya, kalau yang tadi itu memperbaiki sistem yang bermasalah, di ISM scan ini memperbaiki image ataupun gambar kayak sistem daripada Windows kita. Langsung kita masuk ke caranya. Masuk lagi si MD rekan-rekan, sama dengan tadi run as administrator. Nah, di sini kamu tuliskan, langsung saya kopikan aja ya karena ini agak panjang. Oke, jadi teman-teman, yang pertama yang kamu harus lakukan itu adalah kamu tuliskan DISM, garis miring online, garis miring clean up image, lalu cek health. Jadi kesehatannya yang kita cek. Alhamdulillah ini nggak sampai 1 detik ini ya, ini cepat sekali. Ya, kami bisa lihat sini, no component store corruption detected ya, tidak ada yang terdeteksi yang korup ini yang rusak. Nah, setelah kamu melakukan ini yang namanya check health, sekarang kita masuk kepada yang scan health-nya. Saya tuliskan di ISM online spasi garis miring lalu clean up garis datar image. Nah, kali ini teman-teman kamu tuliskan scan health.
Jadi kesehatan yang di scan ya. Mudah-mudahan saya tidak salah tulis ini. Coba kita enter. Alhamdulillah nggak salah tulis ya. Nah, ini juga butuh waktu teman-teman, tapi alhamdulillah karena kebetulan prosesor saya bagus, saya pakai SSD, terus RAM saya juga bagus, makanya ini cepat itu. 83 oke, saya baru mau bilang 97 langsung selesai. Udah ya. No component store corruption detected, tidak ada juga korupsi ataupun kerusakan yang dideteksi. Oke, sekarang sebetulnya setelah ini kamu sudah cukup. Tetapi untuk tutorial ini saya langsung jalankan tiga-tiganya. Kali ini kita tuliskan lagi di ISM spasi garis miring online spasi garis miring clean up image spasi garis miring. Nah, kali ini kita tuliskan restore health, kesehatannya yang dipulihkan ya. Jadi sebetulnya nggak perlu ini, cuman untuk tutorial ini nggak apa-apa, barangkali kalian mengalami masalah, makanya tuliskan restore health. Oke, jadi saya cek lagi DSM online clean image restore health, mudah-mudahan nggak salah tulis Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah nggak ada masalah juga, nggak salah tulis ya. Kita tunggu. Nah, ini waktunya lebih lama daripada yang kedua dan yang pertama ya. Secara total ini SFC dan ini sama waktunya ya, sekitaran kalau kalian mungkin 5-10 menit. Kalau saya karena saya punya prosesor bagus, SSD saya NVMe, RAM saya juga alhamdulillah 32, makanya dia agak cepat. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, sangat cepat sekali, cukup 2 menitan. Nah, teman-teman, setelah kamu melakukan SFC scan dan di ISM scan itu, kemudian coba kamu restart, kamu punya laptop, kamu punya komputer, kamu punya PC, lalu kamu kembali masuk coba ke safe mode. Mudah-mudahan sudah baik. Ya, saya exit dulu teman-teman. Nah, kalau misalnya kamu sudah restart, terus kamu masuk ke safe mode juga belum bisa, misalnya bermasalah juga safe mode kamu, maka kita masuk kepada cara yang ketiga ini teman-teman ya. Ini kita gunakan Advanced Startup ya. Kita gunakan Advanced Startup atau Windows Startup Prepare Tools. Caranya gimana? Windows logo plus I. Kebetulan saya menggunakan ini setting ya. Saya menggunakan Windows 11. Kita masuk kepada ini recovery teman-teman. Mana recovery? Ini dia recovery ya. Recovery itu artinya pemulihan. Ya, kita masuk sini. Kemudian kamu pilih yang ini, Advanced Startup. Saya tidak akan restart ini teman-teman. Kenapa? Kalau saya restart, maka dia akan mematikan, menghancurkan saya punya recorder. Ya, rekaman saya akan mati dan percuma ya. Kamu nanti restart ini. Nah, setelah kamu restart ini teman-teman, maka kamu akan diberikan seperti ini. Saya sudah print screen kan untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama ini kamu mendapatkan hal yang seperti ini. Jadi ketika kamu restart, lalu akan timbul seperti ini. Choose an option, pilih opsinya, pilih ya. Lalu kamu pilih yang ini, troubleshoot. Troubleshoot itu artinya memecahkan atau pemecahan masalah. Reset your PC OC advanced option. Kamu klik ini. Setelah kamu klik ini, kamu akan mendapatkan pilihan seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi reset this PC atau advanced option. Kamu pilih yang advanced optionnya ya. Jadi opsi tingkat lanjutan. Nah, setelah kamu klik ini, kamu akan mendapatkan seperti ini. Ini semuanya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya 7 dengan CMOR ya. Ada 7 dengan CMOR ini. Nah, kamu pilih startup settings ya. Change Windows startup behavior. Rubah perilaku startup Windows. Setelah kamu klik ini, kamu akan mendapatkan seperti ini. Jadi kamu pilih yang nomor 4, enable safe mode. Kamu bisa juga sebetulnya memilih nomor 5 dan nomor 6. Kalau kamu di nomor 5 ini teman-teman, akhirnya kamu ingin connected to internet. Nah, terus yang nomor 6-nya kamu ingin masuk safe mode juga dengan command prompt. Nah, setelah itu coba lihat udah berhasil atau belum. Mudah-mudahan sudah berhasil masuk ke safe mode ya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi cara yang keempat itu adalah melalui ini ya, Advanced Startup. Nah, sekarang misalnya kamu sudah masuk Advanced Startup tapi juga kamu belum dapat masuk ke safe mode. Maka kita masuk ke cara yang keempat. Yakni apa? Kamu jalankan yang namanya sistem restore. Ya, mudah-mudahan kamu punya sistem restore-nya atau kamu punya restore point-nya. Kalau nggak punya, tentu saja kamu bermasalah lagi. Ya, caranya gimana? Kamu tuliskan saja di sini
Sistem restore ini ya, kita pilih yang ini. Di sini kamu pilih restore point kamu yang kamu sudah buat. Jadi ini saya ada tutorialnya untuk Windows 11, Windows 10 juga saya ada, nanti saya berikan thumbnailnya ya. Oke ya, ternyata restore point saya sudah habis ya. Entah, saya nggak tahu ini ada yang mematikan atau apa. Yang jelasnya kamu bisa lihat ya, saya pribadi juga bermasalah dengan saya punya sistem restore ini. Jadi kalau kalian nggak pernah buat, kamu akan mendapatkan juga masalah. Oke, kita okekan. Kalau kamu nggak memiliki sistem restore atau restore point seperti yang terjadi sama saya tadi, teman-teman, kamu buat yang baru ya. Tetapi tentu saja kamu tidak bisa rollback atau mengembalikan dengan yang baru kamu buat ya, sama aja bohong. Nah sekarang kita masuk ke cara yang kelima. Apa itu cara yang kelima? Kamu bersihkan yang namanya CMOS baterainya ya. Jadi CMOS itu singkatan daripada Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi ini adalah chip, ini adalah alat hardware yang berada di BIOS kamu. Oke, jadi kamu masuk BIOS. Setelah itu ada dua cara untuk membersihkannya itu, teman-teman. Yang pertama, kamu kembalikan BIOS kamu ke defaultnya. Itu yang pertama. Setelah itu kamu restart kembali, kamu coba masuk ke save mode. Nah, kalau kamu nggak bisa ya, kalau kamu tidak bisa, berarti sekarang cara yang kedua, ya ini apa? Kamu copot ya baterai CMOS-nya, lalu kamu bersihkan baik-baik, jangan sampai banyak debu apa segala macam. Kenapa? Biasanya kalau sudah lebih dari 3 tahun itu dia banyak debunya, terkadang juga udah aus apa segala macam. Jadi itu ya. Jadi yang kelima itu kamu bersihkan lewat BIOS ya. Lalu yang kedua, kalau memang nggak bisa juga, terpaksa kamu harus buka kamu punya laptop, komputer, lalu bersihkan betul-betul secara fisiknya. Itu cara yang kelima. Nah, misalnya setelah itu kamu coba masuk ke save mode. Mudah-mudahan bisa. Kalau juga belum bisa, terpaksa kita masuk ke cara yang keenam. Apa itu cara yang keenam? Kamu harus ganti baterai CMOS-nya yang tadi yang kamu sudah bersihkan. Jadi jangan yang namanya baterai lah ya. Jadi jangan sampai baterainya itu udah rusak ya, karena sudah lama, mungkin sudah 3 tahun lebih. Biasanya kalau sudah 3 tahun lebih itu, teman-teman, dia jadi aus, bahkan habis sama sekali. Baterai CMOS itu murah ya. Jadi saya kasih lihat baterai CMOS itu bentuknya, teman-teman. Bentuknya itu bisa seperti ini. Yang jelasnya ini di dalam BIOS kamu ya, di dalam motherboard ini bisa juga dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Jadi begini. Yang jelasnya dia di dalam motherboard ya. Dia ini adalah hardware. Baterai ya. Jadi bentuknya itu seperti baterai jam, cuman dia agak besar sedikit. Ini murah kok harganya ya. Jadi itu cara yang keenam, ganti baterai CMOS-nya. Nah sekarang kamu sudah ganti juga misalnya nih ya, tetapi ternyata kamu belum beruntung. Maka cara yang terakhir adalah kamu lakukan reset dengan cara in place upgrade. Apa itu in place upgrade? Saya ada tutorial lengkapnya. Ini sama dengan reset, tetapi ini lebih canggih daripada reset. Rekan-rekan, reset itu ada dua. Yang pertama, kamu bisa save your files, kamu bisa men-save kamu file, tetapi aplikasimu akan hilang. Itu cara yang pertama. Yang kedua, kamu hilangkan juga semua aplikasi kamu dan juga kamu hilangkan semua data-data kamu atau file pribadi kamu. Oke, itu namanya reset ya. Jadi keep everything dan remove everything. Oke, saya kasih aja langsung ya. Kalau untuk yang namanya apalagi yang reset itu, ini dia teman-teman. Recovery, ini recovery. Kita lihat sini ya. Jadi ada dua itu untuk reset ya. Pertama, keep my file. Ya, ini adalah file kamu tetap akan disimpan. Yang kedua, remove everything. File dan aplikasinya akan dihapus. Nah, kalau in place upgrade itu ya ada 3 pilihan. Kamu bisa keep your file, yang kedua bisa remove everything. Sedangkan yang terakhir, kamu bisa keep your file and juga bisa keep your application. Jadi dia akan tetap menjaga, menyimpan aplikasi yang kamu sudah install. Nah, saya ada tutorialnya, nanti saya akan berikan juga. Alright, so I guess that's it. Saya kira itu aja ya. 7 cara mengatasi tidak bisa masuk ke save mode. Ini berlaku untuk Windows 8, Windows 10, juga Windows 11. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu, kamu tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab ya.
Itu 99% saya jawab ya, yang namanya komentar. Akhirnya thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.